Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Saudara semua shalom. Shalom. Saya percaya hari ini kita datang ke rumah Tuhan, kita bersehati, satu suara kita. Kalau kita ada tempat ini, satu suara saudara, kita akan menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan kita percaya saat kita menyembah Tuhan, Tuhan akan bertahta, berkuasa atas pujian penyembahan kita saudara. Kita percaya saat kita menyembah Tuhan,
pasti kemenangan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Yang persiapkan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-umat-Mu Tuhan, hari ini Tuhan Yesus, kami siap memberikan terbaik lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus di setiap kami Tuhan. Mari saudara sama-sama kita ambil waktu kita sembah Tuhan hari saudara. Sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, katakan kami sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan Yesus. Kami sembah Tuhan nama-Mu. Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Tuhan. Rada damai syada damai ya. Engkau bertata. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Nyatakan Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh, oh, oh. Kami memuji kebesaran-Mu. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib
siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Satu alasan kami kalau kami siap bersorak-sorai sebab Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersorak-sorai, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Yang hari-hari ini merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya. Yang siap memuji Tuhan katakan yes. Your goodness is running towards us Jesus. Kami percaya hari ini hari yang terbaik bagi kita semua untuk memuji Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidup. Lambaikan tangannya. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Biarlah ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Biarlah ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yang lebih lagi buat Tuhan katakan help you sing. Di saat ku lihat jalan hidupku, Kau ada besertaku, beri damai di hatiku. Di saat duka citaku, di saat sukacita, Kau ada besertaku, beri damai di hidupku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Yesus, Kau ada di setiap hari-hariku. Yesus, Kau setia Amin. jagaku. Selamanya kebaikan-Mu. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama saudara. Sungguh tiada Rayakan kebaikan Tuhan dalam pujian ini. Come on. bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batasnya. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Sungguh tiada batas, tiada batas. Ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegangku. Kebaikan-Mu, kasih-Mu, sungguh tiada batas, tiada batas. Bila ku lihat jalan hidupku, tangan kasih-Mu memegang hidupku. Kebaikan-Mu lingkupi hidupku. Yang setuju bahwa Tuhan Yesus baik, tepuk tangan, sorakan haleluya. Saya mau menyapa jemaat Tuhan sekali lagi. Shalom. Saya mau lihat lambaian tangan orang-orang yang
menjadi saksinya Tuhan, amin. Yang siap dipakai Tuhan, yang mengasihi sesama dan Tuhan kita lebih dari segalanya, amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Mari bersama sorakan dengan saya. Ikutin kita sama-sama, come on. Mari bersama sekali lagi. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Allah kita saudara. Yang terbaik, sorakan haleluya. Dimanapun kami berada Tuhan, kami mohon terus menjadi saksi-saksi-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, satu suara kita nyatakan bersama. Ku hidup dalam hidup-Mu, ku kuat, Kau teguhkan hatiku. Firman-Mu terangi jalanku, berita-Mu dalamku harus kunyatakan. Katakan dengan iman. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa-Mu, kebenaran-Mu. Dengan kasih dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, Katakan jadi saksi bagi-Mu. jadi saksi bagi-Mu. Loving God, loving people. Sebab ini menjadi bagian setiap kami Tuhan, menjadi alam raja bagi bangsa kami Indonesia. Amin. Nyatakan saudara. Ku hidup dalam hidupku, Ku kuat, ku kuat, Kau teguhkan hatiku. Firman-Mu terangi jalanku, berita-Mu dalamku harus menyatakan. GGIPSC bersama. Dengan iman setia ku kejar panggilanku, beritakan kuasa
Yes. Saya nggak kedengeran sekali lagi. Yes. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Come on. Setiap kami siap bangkit Tuhan Yesus. Kami siap bangkit bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biar kami berkatakan hari Tuhan Yesus. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Indonesia bangkit. Indonesia jadi pemenang. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama saudara katakan, come on. Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Sama-sama ya Tuhan katakan, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1, 2, 3, come on. Biar dijanji setiap hari Tuhan, kami siap bangkit bagi Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama yuk. Dengan satu suara katakan, come on. Tak ada banyak waktu, biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Selamatkan segala beban dan dosa yang Maju, maju, maju. pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Terus sambil tepuk tangan semangat, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala. Come on, come on. Lebih semangat lagi ya. 1, 2, 1, 2. Biarlah rohmu Come on, come on, come on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Sama-sama. Layanilah Tuhan. Tepuk tangan Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Biarlah roh kita senantiasa menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami mengangkat tangan kami bersatu hati memberkati Indonesia. Kami percaya damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku. Damailah Indonesiaku di tahun-tahun politik akhir-akhir ini. Kami percaya Tuhan pegang kendali di dalam keamanan bagi bangsa kami. Engkau akan menguatkan bangsa kami. Engkau akan memunculkan pemimpin di dalam pemilu ini yang takut akan Tuhan, nasionalisme dan toleransi atas bangsa ini Tuhan. Kami memberkati Presiden Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Senantiasa Tuhan berikan kesehatan, kelimpahan, kekuatan, hikmat, tuntunan
bagi pemimpin kami di akhir masa jabatan mereka, sehingga mereka dapat memutuskan setiap kebijakan-kebijakan berdasarkan isi hati Tuhan. Kami memberkati gembala sidang kami Pak Niko Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam keluarga besar. Senantiasa Engkau menjadi perisai bagi hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui pelayanan hamba-Mu di era Pentakosta ketiga sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Engkau teguhkan setiap visi misi yang daripada-Mu di dalam hatinya. Kami juga memberkati, berdoa untuk Gembala terkasih kami CK7 Dr. Yanto. Tuhan, Engkau senantiasa melimpahkan kesehatan, hikmat, tuntunan, kepekaan. Engkau senantiasa menjadi perisai bagi hamba-Mu dan keluarga besarnya. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Engkau menyertai dan menuntun hamba-Mu, memberikan pembelaan dan memberikan hikmat untuk membawa CK7 menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Mari generasi Yeremia di tempat ini, kami berdoa Tuhan, baik di tempat ini maupun di bangsa ini, kami mengangkat tangan kami bersatu hati. Bangkitlah generasi Yeremia. Hai generasi Yeremia, engkau senantiasa takut akan Tuhan, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, terus bergerak memenangkan jiwa, membawa pesan dari Roh Kudus, terus membawa kemuliaan nama Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dan pada sore hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir. Biarlah senantiasa Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah dalam kesehatan, kekuatan, hikmat dan tuntunan. Inilah doa kami ya Bapa. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita saudara. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan Yesus. Baik, dengan sukacita saudara, hari ini kami rindu menyambut. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah sore hari ini? Kalau ada saudara boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Apakah ada? Oh, ada di sebelah kiri saya. Boleh kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Selamat datang, selamat beribadah di GBI PRJ. Bagi saudara jiwa baru dapat mengisi form biodata jiwa baru dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan saudara. Dan berikutnya saudara, kembali kami menghimbau bagi saudara yang belum memiliki KKJ atau kartu keluarga jemaat, saudara dapat segera membuat kartu keluarga jemaat dengan cara men-scan QR code yang ada di layar di depan, atau nanti sepulang ibadah saudara dapat mengunjungi counter sekretariat untuk segera membuat kartu keluarga jemaat. Karena nanti saudara pada tanggal 10 Desember kita akan segera merayakan ibadah spesial hari ulang tahun GBI PRJ yang ke-26. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan untuk ibadah memerlukan tiket saudara, dan tiket bisa didapatkan dengan cara menunjukkan kartu keluarga jemaat. Jadi bagi saudara yang belum memiliki KKJ, segera membuat KKJ hari ini sepulang ibadah, atau bisa langsung scan QR yang ada di layar di depan. Baik, ini tiba saatnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang ada di bangku depan saudara masing-masing, atau melalui amplop. Bagi saudara yang memerlukan amplop dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh usher kami. Baik, kalau sudah semuanya, sekali lagi saya undang kita sama-sama bangkit berdiri saudara. Kita akan deklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite hari Minggu 5 November 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ruben Ong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Tamara Geraldine Tuanakota STH, SOS MTH, CBC. Ibadah Manara Service pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Low. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service,
316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. For the never-ending streams of living water, my soul thirsts earnestly. Intensely hungry for a time of refreshing. Oh, what a vast profound of love, submerged in His goodness. Let the magnitude of His grace overwhelm you. Dive deeper into His arms. Seek for His heartbeat. For all the splashing waves of this world, are silenced in the depths of His presence. Presence 23, Beeper. Dalam rangka ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 dengan tema Doors to New Horizon and Christmas Celebration pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023, demi kenyamanan serta kelancaran Bapak Ibu dalam mengikuti ibadah tersebut, maka kami himbau agar Bapak Ibu untuk dapat melakukan booking tiket agar tidak terjadi overcapacity di ibadah tertentu. Booking tiket dapat mulai dilakukan pada hari Senin 6 November 2023 melalui aplikasi GBI-PRJ. Berikut kami sampaikan panduan booking tiket 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 and Christmas Celebration. Pastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi GBI-PRJ CK7 melalui Play Store untuk Android dan App Store untuk iOS. Kemudian, daftarkan diri Bapak Ibu dengan mengisi nomor handphone yang aktif agar dapat menerima kode OTP dan ketik kode OTP tersebut. Selanjutnya, klik menu event dan Bapak Ibu dapat langsung memilih jam ibadah yang tersedia dengan klik pilih tiket. Bapak Ibu dapat membooking tiket untuk mengikuti ibadah 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 and Christmas Celebration sejumlah orang yang terdata di KKJ Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin membawa jiwa baru, dapat menambah tiket dengan klik tambahkan jiwa baru dan memasukkan data berupa nama dan nomor handphone jiwa baru tersebut. Kemudian klik daftar event serta konfirmasi daftar, dan jika sudah benar, klik daftar. Setelah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik nama jemaat KKJ untuk menampilkan QR Code tiket 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 and Christmas Celebration. Scan QR Code Bapak Ibu di counter tiketing pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sesuai dengan jam ibadah yang Bapak Ibu pilih. Selamat mengikuti ibadah ucapan syukur 26th Anniversary GBI-PRJ CK7 and Christmas Celebration. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar,
Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, Cool atau Community of Love, KOM, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Tak terukur kasih-Mu dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Hari ini kami datang membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan yang terbaik, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Mari sama-sama nyatakan tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah ya Tuhan. Mari sama-sama dengan segenap hati-Mu kita nyatakan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Biar setiap lidah mengaku Engkau satu-satunya pribadi yang berkuasa atas hidup setiap kami. Mari sama-sama kita mau deklarasikan bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang layak kita sembah. Mari dengan segenap hatimu sama-sama nyatakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sama-sama dengan segenap hatimu nyatakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga.
dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku. Mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami sembah, terima penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami ya Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama nyatakan. Bila Engkau tak besertaku, kami nyatakan, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Dengan satu suara kami nyatakan, bila Engkau tak besertaku,
Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Kau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan nafas pada saat kami bangun tadi pagi. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani, menikmati dan mensyukuri hidup kami. Untuk segala kecukupan dalam kebutuhan keperluan kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini. Bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami. Supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini, kami boleh berjalan dengan kepala tegak. Layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu, haleluya, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus tentunya yang mengundang saya, tuan rumah di sini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam satu kebenaran firman Tuhan, kitab Ayub. Ayub pasalnya yang ke-42. Ayub pasalnya yang ke-42. Kalau saudara mau membacanya bersama dengan saya, di ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau Anda dapat, kita boleh baca bersama-sama. Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. 1, 2, dan 3. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Keisha, dan yang ketiga Keren Hapuh. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Saya diberkati dengan bagian terakhir dari ayat itu yang mengatakan bahwa Ayub itu bukan mati karena sakit. Alkitab bilang karena tua dan lanjut umurnya. Amin, saudara. Padahal kita tahu dia juga menderita di dalam kehidupannya. Dan saya sangat diberkati juga dengan bagaimana proses Tuhan membentuk dia. Dia melewati proses yang tidak mudah, saudara. Yang seringkali kita sebagai orang Kristen tidak mau melewatinya, even saya. Kita mau bilang bahwa Tuhan berkati saya saja, tapi jangan lewati proses itu. Tuhan akan berkata kepada kita bagaimana mungkin saya dan Anda tidak melewati proses itu. Persoalan dan masalah, bahkan bukan hanya ujian, Alkitab katakan bahwa Ayub itu dicobai oleh iblis. Satu hari ketika iblis sedang berjalan-jalan dan dia menemui Tuhan, dan Tuhan bertanya kepada dia, "Hei iblis, dari mana kau?" Dia bilang, "Jalan-jalan di muka bumi." Terus Tuhan bilang, "Ketemu enggak kau dengan hambaku Ayub?" Saudara perhatikan dengan baik. Alkitab tidak
menyebut atau memberi nama orang lain. Tapi Tuhan katakan, jumpa nggak kau dengan hambaku Ayub? Jadi untuk masuk dalam pencobaan diizinkan Tuhan sedemikian rupa, itu juga pilihan, Ustaz. Halo? Iya, dipilih Tuhan sedemikian rupa. Jadi kalau Tuhan pilih nggak pernah gagal. Cuma kita mau lihat hasil akhir. Diberkati 2 kali lipat, harta semua bertambah 2 kali lipat. Apalagi ada orang bilang nggak kerja Pak, nganggur aja tiba-tiba seret Tuhan berkati. Saya juga mau yang kayak begitu. Duduk-duduk di rumah tidur sampai puas, begitu bangun ada dolar Amerika, ada pound sterling, ya kan? Terus ada emas, permata, berlian. Saya juga mau yang kayak begitu. Tapi ternyata begitu saya lihat, ternyata bangun saya lihat masalah dan pencobaan. Begitu saya lihat istri saya dan 2 anak saya. Bangun saya pikir Tuhan yang membangunkan saya, istri saya yang membangunkan saya. Begitu saya lihat istri saya, langsung saya lihat pencobaan di mukanya. Karena belum apa-apa deh. Kesian kan gue gitu. Baru bangun. Iya Ma. Ini aku mau ke kuliah anak-anak, kapan bayar? Ini kita masih hidup ya? Masih. Oh, masih ada masalah? Masih. Ya nanti saya bayar. Ya Pak, jangan lebih dari 2 hari. Karena kalau nggak dibayar, ya gimana? Nanti viral kemana-mana gitu. Pendeta diberkati tapi nggak bayar uang sekolah, uang kuliah, viral. Saya kalau suka mungkin mau terpancing marah, 2 anak saya ini, anak yang bungsu datang, dia akan bilang jangan marah loh Pak, nanti aku viralin. Terus kakaknya udah siap-siap, ayo deh, ayo gitu. Saya bilang kenapa sih kalian begitu? Iya katanya kan Papa khotbah bagus. Ayo dong, hidup juga bagus. Papa nggak bilang apa-apa, Papa cuma bilang, kok begitu sih? Ayo terus Pak, viral terus. Dan hamba Tuhan sekalipun, seorang gembala pemimpin Anda seperti Dr. Yanto sekalipun, mengalami itu namanya pencobaan, pasti. Dan saya juga punya satu pemahaman yang baik tentang itu. Dia seorang, menurut saya lihat gitu kehidupannya, dia penuh dengan disiplin. Kalau dia mengajar orang, saya suka dengar disiplin, katanya keras. Saya mau katakan ya lebih baik dia keras daripada lemah gemulai, saudara. Lebih baik dia keras, gitu, tegas gitu loh. Saya aja sebagai seorang hamba Tuhan, kalau saya menikah dengan wanita yang lembek, hari ini saya tidak berdiri di sini. Ini wanita cukup keras. Kalau dia melotot benar loh. Ini bisa liatin saya. Kamu nggak pelayanan? Ayo. Ini mah baru bangun, ayo. Mandi cepat. Udah jam 7:30 loh. Makan mulai pelayanan jam 9. Tapi kalau kamu berlambat-lambat, terlambat tadi pagi. Acara jam 9 dia bangun saya 5:30. Saya bilang, makanya ini kita masih bisa tidur deh, saya 1 jam, nggak bisa. Kamu bilang, kamu khotbah, kalau dalam Tuhan, untuk Tuhan, nggak boleh berlambat-lambat. Katanya Tuhan nomor 1, bener mah nomor 1, aku juga sedang nomor 1kan Tuhan. Cuma masa bangunnya 5:30, harus. Belum kamu doa, belum kamu di kamar mandi, lama. Terus saya bilang, saya sedang ambil inspirasi dari Tuhan, masa sih? Di kamar mandi bisa sampai 1/2 jam, ngapain sih? Saya bilang roh Tuhan berkata-kata kepada saya, udah di tempat tidur aja dia berkata-kata, ngapain di kamar mandi? Dia tegas terus. Terus tiba-tiba jam 8:15 dia udah teriak, aku ke bawah ya. Aduh Tuhan, ini tegas banget dengan waktu. Begitu saya turun jam 8:05 gitu, dia langsung, ayo jalan. Saya bilang saya belum minum kopi Ma. Ya udah minum kopi Mbak, cepet bikin. Cepet, panas-panas. Ayo minum cepet.
Saya kadang bilang, Tuhan kenapa kau berikan istri seperti ini? Tuhan bilang kalau gue kasih bini yang lembek, aduh lo minum kopi aja sampai 10:30. Terus dia langsung udah di mobil sudah. Terus mobilnya tuh padahal mobil saya yang beli. Padahal istri saya kebutuhan keperluan rumah tangga saya yang cukupi gitu. Tapi untuk hal yang satu ini disiplin. Dan yang kedua, gembala saudara kayaknya sama juga, penuh dengan dedikasi. Gitu. Jadi benar-benar sungguh-sungguh gitu. Boleh dibandingkan gitu. Penuh dedikasi, satu perhatian kepada Tuhan. Kalau nggak ada dedikasi, penundukan diri, ya itu terlihat. Dari tahun 2006 saya khotbah di PRJ, saudara, dari arena PRJ sana. Ya. Sampai di sini, saya mungkin bukan saya sombong, salah satu hamba Tuhan yang paling lama dari luar loh, saudara. Dari luar angkasa saya yang pertama loh, saudara. Dan sampai hari ini jujur masih bertahan. Itu kan harus dedikasi, betul nggak? Iya, harus. Saya juga lewati hal-hal yang tidak mudah di CK7, saudara. Saya diundang CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, CK6, CK7. Dan saya lihat gitu, kalau kita nggak ada dedikasi, Tuhan bilang buat apa juga melayani Tuhan. Harus ada satu perhatian penuh buat Tuhan. Dan yang ketiga, urusannya jadi diberkati. 3D. Jadi disiplin, dedikasi, diberkati ya. Kalau kita sudah lakukan itu, lihat Ayub, dia lewati itu pencobaan, ujungnya coba Anda lihat di bagian terakhir, dia diberkati berapa kali lipat? 2 kali. Punya anak 10 dikembalikan lagi sama Tuhan, 7 anak laki dan 3 anak perempuan, cakep-cakep. Katanya di negeri itu tidak ada lagi perempuan secantik anak-anaknya Ayub. Bayangkan. Dan dia diberkati dari 7.000 jadi 14.000. Jadi menurut hemat saya begini, kalau memang Tuhan mengizinkan pencobaan dalam hidup kita, why not? Karena dia akan kawal kita. Ketika pencobaan melebihi kemampuan kita, dia bergerak dan bertindak. Dia ngomong sama iblis, jangan kau ganggu nyawanya. Nyawanya itu adalah bagianku. Amin, saudara. Kalau hari ini Anda masih bisa hidup, nafas seimbang. Ada orang nafas nggak seimbang. Kadang nggak enak loh, saudara. Saya tuh, I feel God. Saya pagi kalau saya bangun, Tuhan dengar. Keluarga saya tahu. Begitu saya bangun, saya nggak bikin apa-apa, saya langsung memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aduh, aku masih hidup. Aduh Tuhan, thank you loh. Aduh Tuhan, masih bisa lihat istriku, anak-anak. Aduh Tuhan, dibandingkan dengan masalah, persoalan, apalagi ujungnya cuma money. Udahlah, Tuhan nomor 1. Langsung saya tundukkan diri, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini Tuhan aku masih sehat, tidak pernah masuk ke rumah sakit, terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi kalau saya disuruh orang untuk jenguk orang, saya senang Tuhan. Ya dia yang sakit, saya enggak, saya lihat gitu sudah. Saya bilang terima kasih Tuhan, bukan saya merendahkan dia, terima kasih. Karena saya sulit untuk lihat darah, disuntik aja saudara, mungkin seumur hidup cuma 2 kali. Enggak lebih, enggak kurang. Saya takut lihat itu jarum suntik loh. Tapi hari ini juga Tuhan menuruti juga. Cuma dengan catatan. Apa catatannya? Coba kita baca apa yang dimiliki oleh Ayub. Coba lihat Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Amin. Amin, saudara. Saudara mau dicobai? Ya kalau bisa jangan Pak, gitu ya. Jangan, gitu ya. Oke, kita baca kebenaran firman Tuhan. Ayub pasalnya yang pertama, ayat yang pertama saja. Yuk, baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub ya. Kita pikir oh Ayub bisa banyak orang kan Pak, ada ribuan jutaan orang nama Ayub. Tapi Ayub itu di tanah Uz, dan yang paling penting itu ada apa ya, noun clause ya. Ayub kan noun ya, koma titik, terus Ayub yang mana nih? Nah kita bilang ini, orang itu saleh. Saya melihat terjemahan gitu, apa sih saleh?
Kenapa nggak Rahman, kenapa nggak Rudi gitu, kenapa nggak Budi, si Saleh, saudara. Saleh ternyata terjemahannya adalah orang yang memiliki hampir kesempurnaan lah, kalau saya tidak bisa bilang sempurna dalam peribadatan. Halo. Amin. Yang sempurna, Anda lihat dalam terjemahan yang lain, New King James, kata saleh itu diterjemahkan dengan perfect. Perfect. In what way? Itu peribadatan tuh kalau orang saleh. Coba kita lihat, siapa kita? Halo. Khotbah lama aja udah lihat jam. Kadang lihat pendeta tangannya yang naik. Sorry to say, kalau Anda orangnya, saya nggak bilang bertobat, tapi ya perbaiki diri. Yang kedua, saudara, maafkan saya. Udah datang terlambat, nanti pulang paling cepat. Terus dengar firman juga maaf. Anda nonton film Spider-Man deh, coba 15 menit, 20 menit Anda terlambat. Rasanya hampir hilang itu maknanya. Anda akan bilang begini, Superman apa Spider-Man sih? Nggak enak, saudara. Apalagi pulang sebelum waktunya, kita nggak tahu akhirnya apa. Padahal cuman ujungnya satu, kiranya kita hindari itu. Padahal bagus tuh, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ngapain pulang? Itu bagus. Minta sama Tuhan, kiranya. Cuman beda 2 menit. Lagunya nggak diulang-ulang sampai 8 kali, 1 kali aja. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Ya, terus dan terus daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Terus daripada, lihat, malapetaka. Nanti kalau kita ketabrak mobil, dak gitu, terus malaikat bilang kiranya engkau ada dalam keadaan baik-baik saja. Karena engkau meninggalkan doa berkat. Kita Tuhan, Tuhan. Terus Tuhan bilang, malaikat bilang, dan kiranya bisa disembuhkan seperti sedia kala. 2 menit nggak ada salahnya. Begitu mari saudara kita bangkit berdua. Itu kalau Anda dengar malaikat Tuhan, malaikat mau kemana lo pada? Mau kemana? Itu saleh dalam peribadatan. Halo. Kalau doa julalatan, mari kita berdoa. Ganggu istri lagi, anak, kakak, adik, orang tua. Robi datang sama Robi, katanya dia datang. Aduh. Udah ada Tuhan, udah ada malaikat Tuhan, dia tanya Robi. Nanti anak akan bilang, nanti lo sama-sama merobi. Kemana Tuhan itu? Lawannya sorga loh. Anda jangan pikir bahwa dengan mudah kita masuk kerajaan sorga. Idih, siapa yang bilang? Who told you that? Kasih karunia Tuhan, dengar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu bicara tentang apa? Inisiatif itu dari Tuhan. Jadi keselamatan gak ada hubungan dengan perbuatan baik kita. Karena begitu besar kasih Tuhan, itu Bapa di sorga yang berinisiatif. Terus sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus itu yang mengeksekusi itu. Yesus. Amin. Nah, bagian kita di mana? Supaya yang percaya, kalau sampai di situ mengaruniakan anaknya yang tunggal, beres deh, saya nggak akan khotbah begini, tapi ada khotbah berikut. Ada ayat berikut, supaya yang percaya.
Nah orang percaya kan punya kriteria bos. Halo. Masa saya menikah dengan sembarang istri, siapapun yang kau kasih Tuhan. Siapapun Tuhan. Perempuan baik-baik, enggak baik-baik. Perempuan setia, enggak setia, aku terima. Kan enggak begitu doa saya. Doa saya dulu, Tuhan berikan aku istri yang setia sama saya Tuhan. Karena saya paling gak suka dengan istri yang tidak setia Tuhan. Nanti kalau saya pelayanan keluar, saya takut dia juga keluar Tuhan. No Lord. Dikasih yang begini, yang ya kan galak. Yang hurt, nah itu yang begitu dikasih. Saya bilang Tuhan kenapa begini? Kan kamu minta yang setia, tetapi setia stok hampir habis. Dikasih, ini mau nih setia tapi begini, mau? Ya udahlah Tuhan, oke lah. Ya. Dan hari ini saya bersyukur loh sama dia. Jadi kalau ada apa-apa juga, kemarin aja untuk soal mobil saya rusak, saudara. Saya masih bilang gini ya, itulah teknik ya saudara. Saya cuma bilang, siapa ya Tuhan yang bisa membetulkan mobil saya? Langsung, gue. Dia pergi loh ke bengkel, dia urus semua. Walaupun ke bengkel yang saya kenal, dia urus itu semua. Sampai biaya, nah di ujungnya baru kalau soal biaya dia datang ke saya. Nih gue udah urus semua, tapi cuman biaya gue harus kembali ke Bapa di sorga dong. Bapa di sorga mengutus engkau. Begitu saya kaget juga gitu. Saya cuma bilang darah Yesus. Dia bilang mau tebus nggak? Oh pasti gue tebus. Kapan? Oh nanti kapan-kapan. Tergantung Tuhan kasih berkatnya aja. Dan Tuhan kasih berkatnya juga tepat pada waktunya. Jadi saya mau katakan buat Anda bahwa ibadah itu penting. Jangan berpikir bahwa Ayub terus tiba-tiba mendapatkan begitu saja. Dia saleh. Kalau ada kolekte jangan lari ke WC. Amin saudara. Mari saudara kita angkat tinggi-tinggi amplop lah. Aduh saya mau kebelet banget ya. Aduh. Kenapa sih ya Pak penyakit aku begitu nggak hilang-hilang ya Pak ya. Kalau ada kolekte bawaannya terus kebelet mau ke WC. Kayaknya benci sama kolektan. Kalau ngomong mari saudara Natal semakin dekat langsung duit lagi. Ini pasti duit lagi. Amin saudara, siapa yang mau berkorban tuh betul nggak gue bilang, betul nggak gue bilang. Itu bagian dari ibadah. Beri maka engkau akan diberkati. Kita akan dengar orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas hidup kita mau dengar. Sedangkan firman Tuhan kita nggak mau dengar. Saya sampai hari ini satu hari ketika saya lagi pimpin khotbah gitu ya, baru setengah menit naik, tiba-tiba roh Tuhan ngomong sama saya. Orang bilang begini, oh Pak dia sendiri tuh yang dengar roh Tuhan. Saya dengar, saya yakin itu roh Tuhan. Saya bergaul sama dia 54-55 tahun, bagaimana saya nggak hafal itu saudara. Dia bilang sama saya, hei kau berkati gereja. Iya betul Tuhan. Saya lihat itu udah mulai rontok karena lagi direnovasi, ternyata 4 tahun berhenti renovasi. Saya lihat pintu ada jendela yang belum selesai, belum di bawahnya itu ubin yang belum selesai, di bawah juga terbengkalai itu lantai 2. Saya cuma bilang begini, kasihan. Aduh kasihan amat, kasihan. Terus roh Tuhan bilang terus, lo bilang kasihan. Cuman tergerak tapi nggak bergerak, kasihan. Aduh kasihan. Saya lupa bahwa harusnya saya. Dan Tuhan bilang sama saya, berkati gereja ini. Aduh Tuhan kasihan. Siapa yang kasihan? Saya kasihan. Terus Tuhan bilang berkati, tiba-tiba itu ibu janda sudah usia 70 lebih tepat di depan saya. Terus saya bilang, tante nggak tahu nih setengah menit langsung roh Tuhan ngomong sama saya tuh. Tante bilang, oh ya. Saya bilang, tante aneh deh, saya harus memberkati tante. Nah tiba-tiba itu nggak bisa lagi dikuasai gitu, keluar gitu. Saya berkati ya tante, gereja tante ya 50 juta. Padahal saya mau ngomong 500.000, kenapa jadi 50 juta gitu. 50 juta ya tante, dan itu nggak bisa ditarik karena udah di udara sudah. Nggak bisa ditarik lagi gitu. Dan dia udah melebar kemana-mana. Ini tante langsung, betul? Ya di atas ya, begini. Wuh. Saya ketakutan loh.
Makin dia, ya, aduh. Ini harus bohong-bohongan atau bener-beneran. Terus saya bilang, tante, tapi sebelum Natal ya tante, saya cicil, diem. Ya tante, sebelum Natal, kita yang itu aja, yang cengli-cengli aja. Ya, ternyata saya bisa penuhi dalam berapa waktu lama? Nggak sampai sebulan tuh, Tuhan. Ada aja itu berkatnya, ada aja. Jadi kalau saya naik ke gereja ini sekarang saya suka takut dengar suara itu. Aduh. Takutnya bilang 5 menit. Nah, saya mau katakan buat saudara, ketika saya kerja, saya nggak tuntut Tuhan berkati saya balik, enggak. Saya bilang selama kau kuatkan saya boleh. Orang suka bilang nih pendeta ngomongnya duit, enggak, ini cuma contoh. Ngomonginnya tentang kesaksian dia mulu hidup mulu, daripada saya ngomong tentang kesaksian Pak Bambang atau brother ini, mendingan kesaksian saya yang saya tahu, yang saya lakukan, saya jalani, nggak ada kebohongan, ada keluarga yang dengar gitu. Ngapain saya pakai kesaksian orang saya belum tentu tahu? Mendingan kesaksian saya yang saya jalani tiap hari. Saya lihat Yesus Kristus selalu kesaksian tentang kerajaan surga, Bapaknya di surga, kerajaan surga tentang Bapaknya di surga. Aku dan Bapa adalah satu. Kerajaan surga itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Kenapa? Karena itu yang dia alami. Karena dia berasal dari surga, dia selalu bersaksi tentang dirinya, tentang Bapa di surga, selalu begitu. Parable, 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 parable. Dan saya mau katakan buat saudara, bahwa ibadah itu memang mengandung janji, bahkan disertai dengan rasa cukup. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita berkekurangan. Dia adalah Allah yang peduli, yang sangat memperhatikan kita. Dan kalau Anda lihat di sini bahwa takut orang itu saleh, dan Alkitab juga katakan jujur gitu, upright. Ini bicara tentang apa, saudara? Integritas. Jujur nggak kita dengan berkat Tuhan? Nih, saya suka bilang sama istri atau anak, saya bukan pribadi orang, bukan sombong, langka mengeluh. Tiap kali saya mau mengeluh gitu, tiba-tiba itu roh ngomong sama saya. Ngomongnya begini, ayo hitung berkatku. Diam deh saya. Otak gimana? Bagus Tuhan. Mata? Bagus Tuhan. Amin. Haleluya. Hidung, nafas. Amin Tuhan. Balance. Pendengaran kiri, kanan. Amin, amin Tuhan. Jantung bagaimana? Amin Tuhan, amin. Jantung, amin, baik. Ada teman saya, ya seorang yang sangat diberkati. Minggu kemarin saya ke gerejanya, dia nggak ada. Jadi ketemu di hari Kamis atau Jumat. Saya tegur dia, bos kok kemarin kemana? Nggak datang. Ya seorang pembicara sama temennya boleh ngomong gitu. Dan dia bilang, oh iya Pak, saya general check up. Oh. Di mana bos? Singapura. Oh, amin. Terus tiba-tiba, kan saya tanya baik-baik. Dia bisa tanya sama saya sedikit marah. Bapak kapan general check up? Saya bilang kan gue yang nanya. Lo kenapa nanya gue gitu? Karena saya nggak lihat dia. Terus saya bilang, general check up. Saya belum pernah. Wah harus Pak general check up, nggak boleh main-main, mau pendeta kayak nggak pendeta, Bapak akan bisa tahu di mana penyakit Bapak. Aduh kok penyakit dicari-cari ya? Saya bilang iya gitu juga ya. Iya Pak. Nih. Dia kasih temannya Aliong. Liong, ngomong Liong. Kok bawa Aliong gitu loh. Terus dia bilang, harus Pak, harus. Penyakit kita nggak tahu Pak, harus. Yalah saya diam. Saya cuma dalam hati, Tuhan kok jadi begini nih orang. Kalau gue tahu gue nyesel tadi nanya. Mendingan saya bilang, kemarin ada ya, rohnya ada ya gitu. Terus dia bilang, ayo Pak, ayo Bu, ajak. Iya Pak, ya. Saya minum juga nggak enak, makan udah nggak enak. Kayak saya sudah sedang di general check up gitu loh. Terus saya pulang, saya bilang, gue baik-baik aja ya, kepala, batang otak ya. Gue kayak rasa baik-baik ya. Kenapa sih engkau ngomong gitu ya sama gue? Apa umur gue pendek gitu? Terus dia bilang, udahlah. Aneh dia marah-marah ya. Gak sampai 3 bulan dia mati. Saya kaget juga, dia mati.
Saya ngelawat sudah. Itu di jenazahnya saya ngomong, Jenderal Chehab jadi begini. I'm telling you the truth. Kan si bos sih kemarin marah-marah gitu. Ya udah gue udah ampunin deh. Cuman jangan suka nanya lagi. Kita hidup masing-masing udah. Sampai hari ini ya puji Tuhan lah gitu. Baik semua Pak. Semua kadang-kadang saya bukannya melarang Anda terus bilang, Pak Jenderal Chehab, enggak gitu. Anda juga enggak apa-apa, nanya saya juga enggak apa-apa, memang udah waktunya kali. Cuman karena mungkin karena ngotot, muak. Ada teman saya yang satu lagi, tiba-tiba istri saya ngomong, Pak dia stadium 3B, mau 4, aduh. Teman baik ya, teman baik. Diberkati saudara, berkat. Mobilnya apa, Fen? Mobil mewah. Kalau saya suka bilang, bos kemana bos? Golf. Di mana bos? Ya keliling dunia. Saya nggak larang. Cuman kalau buat ibadah harus tuh. Kita nggak tahu kapan umur kita loh Pak, Bu. Betul nggak? Tiba-tiba istri saya dapat telepon dari istrinya. Saya sedih bang. Bu doa ya Bu doa. Doa Bu doa. Kenapa Bapak engkau 3B? Saya lagi di sebelah, kenapa mah? Itu, aduh saya bilang. Saya doakan di gereja gitu. Jangan main-main sama ibadah. Benar. Lebih baik kita ikutin aja lah. Amin, haleluya. Jangan suka kritik-kritik Tuhan, saudara. Amin. Jangan banyak cakap, nama Yesus lah dikutak-katik. Kau kutak-katik namamu sendiri aja. Gak usah nama Yesus. Bilanglah Yesus itu kelahirannya tidak lebih spektakuler daripada manusia pertama. Masya ampun. Kelahirannya aja, secara kalau kita lihat kita pikirkan, tidak secara biologis hubungan seperti itu, spektakuler, luar biasa. Saya kalau ngomongin Yesus, aduh saya nggak mau. Saya punya banyak kelemahan, kekurangan. Dia sempurna, sempurna banget. Jadi kalau saya bilang sama anak-anak, udah, yang memperbaiki diri kita. Nah ada satu kata yang menggelitik hati saya. Ada kata takut akan Tuhan. Betul nggak? Dia seorang yang takut akan Tuhan. Apa sih definisi takut akan Tuhan? Jangan tanya saya, biar tanya Alkitab. Nah Tuhan bilang begini, kalau Anda takut akan Tuhan, maka setidaknya saya dan Anda akan ada di situ. Yang pertama coba Anda lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan, talking about the fear of God. Ya. Coba kita lihat di dalam Alkitab kita, Ulangan 6 ayat 13 ya. Biar nanti kita pulang bawa sesuatu gitu, terus ada perubahan gitu ya. Baca sama-sama saudara. 1 Ulangan 6 ayat 13 dan 24. 1, 2 dan 3 engkau apa? Harus. Apa? Harus. Apa itu artinya? Perintah. Amin. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah. Dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Tuhan Allah kita memerintahkan kita kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu, dan untuk takut akan Tuhan Allah kita supaya apa? Senantiasa baik keadaan kita, baik. Dan supaya Ia membiarkan kita hidup. Keren. Amin. Membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan itu perintah. Tahu diri sama Tuhan. Kenapa saya bisa berkati itu? Pada saat itu posisi saya juga sedang berkekurangan secara jasmania. Bulan ini tagihan saya berapa? Kartu ya. Terus pemakaian kartu kredit saya udah berapa? Over limit berapa? 3 jutaan.
Terus tabungan saya tinggal berapa? Yang keras. 24.000 pendeta loh, cukup keren juga kan. Anda pasti nggak mungkin Pak Juan, munafik. 24.000 bos. Kemarin pergi ke mana? Worship 24.000. Istri bilang, nih kita dapat VVIP, mau pergi nggak? Mau. Kenapa sih muka begitu? Tinggal 24.000. Oh iya. Terus yang lain, itu tabungan 24.000. Makan berempat mana cukup? Benar nggak? Hai? Nggak cukup. Itu pasti cuma bisa beli permen sama kerupuk. Masa di konser kerupuk lagi permen. Ntar orang tanya, Pak kerupuk mulu, emang hobi saya, hobi. Benar nggak? Tapi Tuhan baik bos, Tuhan baik banget, banget baik. Makanya saya bilang kalau saya mau komplain, saya ingetin, nggak usah. Dia udah baik sama gua, dia udah baik. Ya ada orang telepon kita loh. Apa telepon? Bu Sri, ya Bu, makan yuk di PIK. Ih sama nih. Kenapa dia nggak ajak gua ke Ancol PIK? Istri saya, aduh, saya nggak bisa, tapi kebetulan sama. Kita memang harus juga sama-samain, saudara. Jangan terus nggak disebut, sama-samain gitu. Karena Tuhan udah pakai itu, pakai. Memang saya mau ke PIK, tapi saya mau nonton apa? Konser. Bu, macet loh. Itu bareng juga dengan Halloween. Oh iya, itu Indonesian Worship. Aduh Bu, macet. Terus istri saya, iya, besok sih. Bu, gini aja Bu. Bu, Ibu, Pak Yohan nggak boleh macet-macet. Aduh. Bu, saya itu ya bookingin hotel ya. Aduh Tuhan Yesus. Itu dari pikiran 24.000 bangkit loh. Betul apa betul? Nih mau ini 24.000, tapi gue nginep di hotel. Terus istri saya bilang, hah? Dia masih gini, hah? Udah Bu, jangan repot-repot. Saya nggak boleh gitu. Kan dia juga nggak lihat, cuma telepon. Bisa Pak, terima, aduh. Posisi gue 24.000, iya. Aduh Bu, jangan, akhirnya dia turun. Jangan repot-repot, gitu. Saya bilang biarin, nggak apa-apa repotnya. Berarti Tuhan yang merepotkan dia, udah biarin. Terus, aduh Bu, saya udah booking ya, saya booking ya Bu ya. Terus emang ada suara roh. Terus dia nggak minta, cuman ngomong kebenaran. Saya sama anak saya 2. Hebat kamu mah hebat. Terus ngomong gini, anak saya udah gede-gede. Silakan berpikir, gitu kan? Terus dia bilang, saya sih nggak apa-apa tidur empet-empetan. Saya bilang, gue nggak mau empet-empetan. Bu, kalau gitu saya booking 2 kamar. Ih, jangan ih. Saya jawab, ih, mana sih lu ih? Itu Tuhan gue lagi jawab. Karena dia tahu tinggal 24.000, nggak sanggup gue untuk bayar 1,9 juta, nggak sanggup. Tapi dia sanggup. Ibu nggak boleh malu-malu. Saya kadang nggak diajak ngomong, saya sendiri. Gue nggak malu. 2 kamar kan. Terus begitu nyampe, Bu saya tunggu di hotel. Wih keren banget. Terus saya tanya, dia ngapain tungguin di hotel? Nggak tahu. Gitu depan hotel, Bu taruh dulu tas. Bu saya ajak makan ya. Aduh Tuhan Yesus. Itu tadi saya udah tanya dari rumah gitu. Tinggal di hotel nggak makan, duduk aja. Duduk. Terus orang hotel, ini orang kok nggak pesan-pesan makanan, malu loh. Terus begitu dicek itu pendeta Yohan Lumoyno, aduh malu. Bu, kita makan ya, aduh makan. Bu, anak saya ajak dia berdua, maksudnya supaya jalan-jalan sampai di situ lo pulang. 24.000 jangan deket-deket gue deh pulang. Itu bapak bilang, ini ikut aja 6. Ibu bawa siapa lagi? Waduh kalau gue tahu gue bawa PRJ semua. Makan ya sampai kenyang, aduh ternyata dia penggemar daging bos. Terus daging Pak mau lagi, oh mau. Kalau perlu bawa sapinya ke sini, udah kita potong aja. Udah selesai kita tidur ya Ma. Aduh tidur sampai
Pagi, Bu, itu udah ada buat breakfast ya. Aduh Tuhan Yesus, saya tidur Pak, jujur nangis. Kok Tuhan kok sebaik itu ya? Dia cuma bilang, asal lu baik-baik sama gue juga. Gue udah servis lu, hati-hati lo. Nggak main-main sama gue. Oke, iya Pak, iya Tuhan, iya Tuhan. Bangun terus dia tanya lagi, Bu udah makan? Emang udah breakfastnya enak banget. Itu semua dari ujung ke ujung, oh saya ambil semua sudah. Sampai tuh orang bilang, Pak mau makan apa lagi? Ini semua ini belum selesai. Manajer hotel, Pak Yohan lu main dong Shalom. Aduh, Tuhan bisa kasih hotel di mana manajer kenal. Bapak duduk situ, nanti semua saya anterin. Aduh Tuhan Yesus, Pak mau pilih apa? Semua yang ada di situ. Sampai jam berapa kita? Jam 11 lebih loh. Breakfast dari jam 8, jam 11 duduk. Bikin malu. Tanya anak saya, lu nggak jalan-jalan? Papa nggak jalan-jalan? Ya udah gue duduk sini aja. Kenapa saya nggak jalan-jalan? 24.000 bos. Ya, terus kita beres-beres jam 1-an ya, 1:30 kita keluar Pak. Karena kan konsernya jam 3. Tuhan baik lagi. Muter-muter di mall, muter kiri kanan. Udah 1:30, lapar lagi. Dia segini, udah Pak kita makan. Oh jangan, tahan aja sampai kapan? Sampai bubar konser. Tiba-tiba sudah, dia bilang aku ada duit dikit. Oh ada mah, oh ya boleh, makanan yang biasa aja yuk. Dari ribuan, ratusan restoran kan banyak itu di PIK. Kita bisa masuk di satu restoran, ini ya oke, duduk. Saya bilang sama dia, lu jangan mahal-mahal, bude yang bayar. Kalau gue sih masih ini bude. Oh gitu saya nggak makan gitu, nggak boleh nggak makan, tapi jaga-jaga hati dan perut. Gitu duduk, ya ampun Tuhan Yesus Kristus di depan kita. Shalom Pak Johan, shalom. Aduh Tuhan, anak saya langsung bilang, istri saya, ini malaikat Tuhan. Belum tentu loh, belum tentu. Orang cuma bilang shalom, jangan langsung begitu. Oh, itu apa namanya kok langsung Pak shalom, aduh Pak Tuhan Yesus, Pak lo itu berlima Tuhan, aduh Pak Yohan shalom, seumur hidup saya mau salaman dengan Pak Yohan. Oh ini kali silakan. Bapak kalau di gereja susah Pak, banyak orang, silakan. Harus ramah kan, mau kemana dan dari mana? Saya lagi makan, oh iya puji Tuhan. Bapak makan sini, iya silakan ngobrol lama saya ladenin. Karena 24.000. Ya oke, Tuhan berkati, amin, puji Tuhan. Terus saya duduk, nggak lama itu apa namanya karyawan, Pak Bu mau tambah apa lagi? Sudah selesai. Saya maaf agak tersinggung, saya bilang kenapa emang? Saya harus minta bon? Bukan Pak, masih ada tambahan lagi nggak? Tambah aja Pak. Kenapa? Ini yang Bapak udah pesan udah dibayar. Aduh, saya mau bilang, kamu nggak bilang bahwa kita ada bungkus membungkus gitu? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Setengah menit. Kalau Anda bilang, aduh Pak, ngomongnya berkat mulu. Memang itu yang Tuhan berikan. Buat apa saya ngomong yang bohong-bohong, dan itu saya alami. Begitu pulang, aduh Tuhan Yesus baik. Itu di konser, Tuhan Yesus baik. Yang pertama tampil saudara setelah artis PRJ. Waduh, saya lihat satu bus, orang-orang cuma satu metro mini, satu bus. Saudara tahu berapa orang penarinya? 30. Dan waktu dia turun, dia langsung bilang sama anak saya, ini kebetulan saya punya keponakan, hati-hati KAI, karena itu dia punya panggung mau goncang. Jadi kita juga bilang, hati-hati injek. Tapi terus akhirnya berpikir, kenapa dia mau goncang? Penarinya 30. Terus saya lihat penuh sesek. Dan saya lihat luar biasa. Saya sampai jam 10 malam. Kenapa jam 10? Udah kenyang bos. Udah mau tidur gitu. Dan hari ini saya bersama dengan Anda. Saya lihat dengan Anda. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tunduk kepala, kita berdoa. Jadi takut akan Tuhan adalah perintah bagi hidup kami. Kami harus lakukan itu. Dan bagaimana Ayub diberkati, dia memiliki dasar
orang yang saleh. Peribadatannya dia jaga dengan baik. Hari ini kami juga mau jaga peribadatan kami. Dari kami beribadah, orang lain boleh berkata apapun tentang gereja kami, tentang peribadatan kami. Tapi selama ini kami melihat bahwa peribadatan itu penting di hadapan Tuhan. Biar kami bisa luangkan waktu kami. Hari Minggu saja Engkau berikan 24 jam. Tidak ada salahnya kalau kami berikan 1,5 jam untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja kami. Bahkan terima kasih untuk izin Tuhan kami boleh beribadah sampai hari. Di gereja, di tempat di mana kami diterima, di tempat di mana kami bisa berbagi dan dibagi. Kami boleh mengenal orang-orang yang baru, orang-orang sesama iman, teman seiman. Dan kami dibentuk, diproses, bahkan diajar di sini. Dan itu bukan merugikan, tapi menguntungkan kami. Dan kami menemukan kenapa Ayub sampai dicobai. Karena dia memiliki satu hal yang penting, yaitu peribadatannya yang sempurna. Dia juga orang yang jujur, punya integritas. Bahkan dia hidup takut akan Tuhan. Dan dia selalu menjaga itu dengan baik. Kami mau hidup seperti itu, karena itu adalah perintah-Mu. Selama kami menjalankan perintah-Mu, maka Alkitab menjamin, Engkau menjamin, bahwa kami hidup sampai hari ini, sampai sekarang dalam keadaan baik-baik. Dan roh Tuhan selalu menjagai kami. Kalau begitu Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Kau berkati keuangan, finansial, studi, pendidikan, pergaulan, jodoh mereka. Bahkan Kau berkati kesehatan mereka. Bahkan dimanapun mereka berada diberkati dan jadi berkat. Pelayanan mereka, gereja mereka Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Jemaat yang kasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk hambanya, Bapak Pendeta Johan Lemoindong. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Lemoindong ya Bapa. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus mengurapi hamba-Mu ya Bapa, memakai lebih dahsyat lagi dan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarganya, istrinya, anaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kiranya sakit Kau sembuhkan ya Tuhan. Yang terikat Kau lepaskan ya Tuhan. Dan terbeban masalah keluarga, bisnis, pekerjaan Tuhan, Kau pulihkan Tuhan. Kau berikan peluang-peluang yang baru, harapan-harapan yang baru. Biar apapun yang dilakukan Tuhan, Kau buatnya berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia berlimpah-limpah, serta persekutuan manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat?
Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu, bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft, tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar, mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan, sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.